Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang Perang Salib yang mungkin belum Anda ketahui. Ketika mendengar kata Perang Salib, apa yang terlintas di benak Anda? Pasukan Kristen fanatik yang haus darah? Ksatria pemberani yang bertempur demi Tuhan? Atau mungkin gambaran epik perebutan Yerusalem? Perang Salib memang penuh dengan tokoh-tokoh heroik, pertempuran brutal dan intrik politik yang rumit. Namun, di balik semua itu, terdapat kompleksitas dan nuansa yang seringkali terlupakan. Mari kita kupas lebih dalam dan mengungkap sisi lain dari salah satu periode paling menarik dalam sejarah manusia ini. Ya, Perang Salib pertama memang dipicu oleh seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Namun, mengatakan bahwa Perang Salib hanya dipicu oleh seruan Paus Urbanus II adalah penyederhanaan sejarah yang luar biasa. Bayangkan hidup di Eropa pada akhir abad ke-11. Benua itu dilanda kemiskinan, kelaparan, dan perang saudara. Kekaisaran Bizantium, benteng Kristen Timur, sedang terdesak oleh bangsa Seljuk Turki. Rumor tentang penindasan peziarah Kristen di Tanah Suci tersebar luas, memicu kemarahan dan keputusasaan. Jadi seruan Paus Urbanus II untuk merebut kembali Yerusalem jatuh seperti percikan api ke dalam bubuk mesiu. Ribuan orang didorong oleh campuran kesalehan agama, ambisi pribadi, dan keputusasaan ekonomi menjawab panggilan untuk berperang di timur. Perang Salib pertama, meskipun brutal dan kacau, berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099, menandai kemenangan yang mengejutkan bagi dunia Kristen. Tapi kemenangan ini hanyalah awal dari sebuah konflik yang akan berlangsung selama berabad-abad, jauh melampaui tujuan awal mereka. Perang Salib seringkali dibayangkan sebagai konflik yang terjadi di Timur Tengah, memperebutkan kota-kota suci seperti Yerusalem. Namun, medan Perang Salib jauh lebih luas, membentang dari Spanyol hingga ke Baltik, dari Afrika Utara hingga ke Eropa Timur. Di semenanjung Iberia, umat Kristen berjuang untuk merebut kembali wilayah mereka dari kekuasaan Islam dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Reconquista. Di Eropa Timur, ordo militer seperti Teutonik dan Pedang Livonia melancarkan Perang Salib Utara melawan suku-suku pagan Baltik. Bahkan di dalam Eropa Barat sendiri, terjadi Perang Salib Albigensian, sebuah konflik berdarah yang ditujukan untuk memberantas ajaran sesat Cathar di selatan Prancis. Jadi, Perang Salib bukanlah sebuah konflik tunggal, melainkan serangkaian perang suci yang diluncurkan oleh Gereja Katolik dengan berbagai alasan, dari perebutan wilayah hingga penindasan ajaran sesat. Perang Salib melahirkan fenomena baru di medan perang Eropa, ordo militer. Ksatria Templar dengan jubah putih dan lambang salib merah mereka menjadi simbol Perang Salib, melambangkan keberanian, disiplin, dan misteri. Dibentuk untuk melindungi peziarah Kristen di Tanah Suci, para Templar berevolusi menjadi kekuatan militer dan ekonomi yang tangguh, mengendalikan kastil, tanah, dan jaringan keuangan yang luas. Selain Templar, muncul juga ordo militer lain seperti Ksatria Hospitaller, yang awalnya berfokus pada perawatan medis bagi peziarah, tetapi kemudian juga ikut berperang. Ordo-ordo ini yang terikat oleh sumpah kemiskinan, kepatuhan, dan kesucian, memainkan peran penting dalam Perang Salib, memberikan kekuatan militer yang terlatih dan berdedikasi. Warisan mereka terus terasa hingga saat ini, baik dalam bentuk legenda dan simbolisme mereka, maupun secara gujarasi events. Perang Salib bukan hanya tentang pertumpahan darah dan penaklukan. Ironisnya, perang brutal ini juga menjadi jembatan antara Timur dan Barat, memfasilitasi pertukaran budaya dan perdagangan yang mengubah wajah Eropa. Barang-barang mewah seperti rempah-rempah, sutra, dan porselen mengalir dari timur ke Eropa melalui jalur perdagangan yang dihidupkan kembali oleh Perang Salib. Kontak yang intens antara budaya yang berbeda ini memperkenalkan orang Eropa pada ide-ide baru, seni dan teknologi dari angka Arab hingga astrolabe. Universitas-universitas Eropa mengalami kebangkitan intelektual, didorong oleh terjemahan teks-teks Yunani dan Arab kuno yang hilang ke dalam bahasa Latin. Jadi, sementara Perang Salib membawa kehancuran dan penderitaan, mereka juga memicu perubahan sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendalam di Eropa, meletakkan dasar bagi Renaissance. Perang Salib keempat yang semula bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem,
berakhir dengan tragedi dan rasa malu bagi dunia Kristen. Alih-alih menyerang Mesir yang saat itu menguasai Yerusalem, tentara salib malah terbujuk untuk membantu para pangeran Venesia merebut Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1204, tentara salib yang didorong oleh keserakahan dan intrik politik menjarah Konstantinopel, menghancurkan kota yang pernah megah itu, dan menodai gereja-gereja suci. Peristiwa ini yang dikenal sebagai penjarahan Konstantinopel memperlemah Kekaisaran Bizantium secara fatal, meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Ironisnya, penjarahan Konstantinopel oleh tentara salib justru melemahkan dunia Kristen, membuatnya lebih rentan terhadap ancaman dari timur. Perang salib telah lama menjadi titik perdebatan dan kontroversi, memicu pertanyaan tentang agama, kekerasan, dan hubungan antaragama. Bagi sebagian orang, perang salib adalah contoh tragis dari kefanatikan agama, di mana keyakinan agama digunakan untuk membenarkan kekerasan dan penindasan. Bagi yang lain, perang salib adalah perjuangan defensif yang diperlukan untuk melindungi dunia Kristen dari agresi Islam. Apapun perspektifnya, tidak dapat disangkal bahwa perang salib telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, membentuk hubungan antara Kristen dan Islam selama berabad-abad. Memahami perang salib dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya sangat penting untuk memahami dunia tempat kita hidup saat ini, di mana konflik dan ketegangan antaragama masih menjadi isu yang relevan. Terima kasih telah menonton. Semoga 6 fakta mengejutkan tentang perang salib ini telah membuka mata Anda terhadap kompleksitas dan nuansa dari periode sejarah yang menarik ini. Perang salib bukanlah peristiwa monolitik, melainkan serangkaian konflik dan interaksi yang kompleks yang dibentuk oleh faktor-faktor agama, politik, ekonomi, dan sosial. Dengan mempelajari masa lalu, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha membangun masa depan yang lebih baik, di mana toleransi dan saling pengertian menggantikan kefanatikan dan kekerasan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.